Halo, kembali lagi dengan saya Nelta Rusida dengan NIM 12300220023, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, program studi S1 Kebidanan. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang fisika kesehatan yaitu biolistrik yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti STMT. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian biolistrik. Apa sih biolistrik itu? Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang atas atau membran. Yang kedua, kita akan membahas tentang gelombang. Apa sih gelombang itu? Dan apa aja sih macam-macam gelombang? Gelombang adalah getaran berulang yang bisa merambat melalui media atau tanpa media. Gelombang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan arah gerakan, yang kedua berdasarkan medium perantara, dan yang ketiga atau yang terakhir berdasarkan amplitudo dan fasenya. Yang pertama, gelombang berdasarkan arah getaran dibagi menjadi 2. Yang pertama, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang mempunyai arah getaran yang sama dengan arah rambatannya. Gelombang ini dapat ditemukan pada gelombang pegas dan suara. Yang kedua atau selanjutnya berdasarkan arah getaran ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya bergerak tegak lurus dengan arah hambatannya. Yang termasuk gelombang ini adalah gelombang pada tali dan juga dawai dan gelombang cahaya. Yang kedua, gelombang berdasarkan medium perantaranya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Gelombang ini dapat ditemukan pada gelombang radio dan gelombang rada. Selanjutnya, gelombang yang berdasarkan medium perantara ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk mengalihkan getarannya. Yang termasuk dalam gelombang mekanik adalah gelombang bunyi. Yang ketiga ada gelombang berdasarkan amplitudo dan fasenya. Gelombang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki fase dan amplitudo yang berubah-ubah atau tidak sama dalam setiap titiknya. Perubahan fase akan terus berlangsung selama gelombang ini bergerak. Contoh, gelombang stasioner adalah gelombang pada senar gitar yang dipetik. Selanjutnya, gelombang berdasarkan amplitudo dan fasenya ada gelombang berjalan-jalan. Gelombang berjalan-jalan adalah gelombang dengan fase dan amplitudonya tetap sama di setiap titiknya. Dan gelombang ini dapat ditemukan juga di dalam gelombang kali dan gelombang air. Yang selanjutnya ada gelombang arus listrik. Yang pertama ada arus bolak-balik, yang kedua ada arus setengah gelombang, yang ketiga ada arus searah penuh tapi masih mengandung dipel, yang keempat ada arus searah murni, yang kelima ada arus faradik, yang keenam ada arus surget faradik, yang ketujuh ada arus surget sinusodial, yang kedelapan ada arus galvanik interruptus, yang kesembilan ada gigi gergaji. Yang selanjutnya adalah pembahasan ketiga kita hari ini, yaitu isyarat kelistrikan tubuh. Yang pertama ada EMG atau elektromiogram. EMG adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletal. Fungsi dari EMG ini adalah untuk membantu diagnosis berbagai gangguan otot dan sistem saraf. Tes ini dapat memberitahu apakah otot Anda merespon dengan cara yang benar terhadap sinyal saraf. Cara kerja EMG dengan menempatkan 2 elektroda atau sensor di kulit pada otot yang akan dimonitor.
Mesin EMG menguatkan pancaran gelombang listrik dari anggota tubuh yang lumpuh saat pasien menjadi sadar akan hal tersebut. Sistem sarafnya akan merangsang aktivitas otot. Yang kedua ada EKG atau elektrokardiogram. EKG adalah alat pemeriksaan untuk mengukur irama dan aktivitas listrik jantung atau sering disebut dengan rekam jantung. Fungsi EKG yang pertama adalah memeriksa kondisi jantung dan melalui efektivitas pengobatan penyakit jantung. Yang kedua adalah membantu menemukan gangguan elektrolit seperti hiperkalemia dan hipokalemia, serta mendeteksi adanya ritme jantung yang tidak normal yang dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah. Cara kerja EKG dengan merekam sinyal elektrik yang berkaitan dengan aktivitas jantung dan menghasilkan grafik rekaman tegangan listrik terhadap waktu. Setiap kali jantung berdetak, aliran listrik akan mengalir dan memicu kontraksi otot jantung. Kontraksi otot ini yang menyebabkan jantung mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Aliran listrik jantung yang direkam oleh alat ini hasilnya akan diperiksa untuk mengingat atau tidaknya adanya gangguan atau kerusakan pada jantung. Yang ketiga ada EGG atau elektrogastrogram. EGG adalah teknik perekaman aktivitas mioelektrik pada perut yang menggunakan elektrode kulit di atas permukaan kulit perut. Sinyal yang ditangkap saat perekaman disebut elektrogastrogram. Fungsi EGG adalah untuk mengevaluasi fungsi lambung seseorang dengan cara mengukur aktivitas listrik pada lambung. Cara kerja EGG dengan elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Yang keempat ada ENG atau elektroneurogram, sebuah metode yang digunakan untuk memvisualisasikan aktivitas listrik langsung tercatat neuron dalam sistem saraf pusat yaitu otot, sumsum tulang belakang, atau sistem saraf perifer yaitu saraf dan ganglions. Fungsi ENG untuk mengetahui keadaan lingkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Cara kerja ENG dengan menempelkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirimkan ke sistem akuisisi yang memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal dalam ENG mewakili suatu potensial aktif aksi saraf bergantung pada presesi elektroda yang dapat digunakan untuk merekam aktivitas saraf. ENG dapat berisi satu aktivitas neuron hingga ribuan neuron. Ada ERG atau elektroretinogram. ERG adalah tes diagnostik yang mengukur aktivitas listrik retina sebagai respon terhadap stimulus cahaya. ERG ini akan melihat sinyal arektif dari fotoreseptor seluler dan bipolar yang berfungsi sebagai penghubung antara fotoreseptor dengan sel ganglions. Fungsi ERG ini adalah untuk membantu dokter dalam mendeteksi penyakit bawaan atau kondisi medis pada retina seperti retinitis pigmentosa, retinoblastoma, lepasnya retina dari belakang bagian bola mata, degenerasi makula, dan konrodistrofi. Cara kerja ERG adalah dengan elektroda akan mengukur aktivitas elektrikal retina berespon terhadap cahaya. Informasi dari masing-masing elektroda akan berbentuk dalam pola gelombang di monitor. Bacaan adapted dilakukan ketika cahaya flash dipresentasikan setelah pasien adaptasi gelap selama 20 menit, sedangkan lag adapted dipresentasikan setelah pasien beradaptasi terhadap cahaya flash setelah sebelumnya pasien adaptasi cahaya selama 10 menit. Dark adapted berhubungan dengan sel batang dan light adapted berkurang dengan sel kerucut. Selanjutnya ada EOG atau elektrookulogram, suatu pengukuran berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Fungsi EOG adalah mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Cara kerja EOG dengan memasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 0 derajat.
EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular atau keseimbangan. Yang terakhir ada EEG atau elektroensefalogram. EEG adalah tes untuk mengukur aktivitas listrik di otak, menggunakan alat berbentuk cakram logam kecil yang terpasang pada kulit kepala. Fungsi utama elektroensefalografi atau EEG adalah untuk mendeteksi dan menyelidiki epilepsi, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami kejang berulang atau kambuhan. Cara kerja EEG dengan dilakukan menggunakan beberapa elektroda yang dipasang pada kulit kepala. Elektroda adalah penghantar aliran yang dapat mengirimkan informasi dari otak ke mesin, sehingga data aliran listrik otak dapat direkam dan diukur. Pemeriksaan EEG biasanya membutuhkan waktu sekitar 30–60 menit.